Beberapa hari yang lalu, publik dihebohkan dengan akun TikTok @husein_ar yang menceritakan pengalamannya kena pungli saat mengikuti pelatihan dasar CPNS di Kabupaten Pangandaran. Menurut pengakuannya, ia dimintai uang transport saat pelatihan dasar CPNS, bahkan ia sempat belum menerima gaji selama beberapa bulan bekerja. Kemudian ada uang pungli lagi sebesar 350.000 yang tidak jelas peruntukannya untuk apa. Merasa kena pungli, ia kemudian melaporkan ke situs lapor.go.id. Laporannya tersebut membuat heboh sejumlah orang akibat desakan sejumlah pejabat di BKPSDM Pangandaran membuatnya terpaksa mengakui bahwa ia yang membuat laporan tersebut. Lalu Husein dipanggil ke kantor BKPSDM Pangandaran untuk dimintai klarifikasi. Guru muda Pangandaran itu merasa pemanggilannya penuh dengan intimidasi. Bahkan intimidasi semakin terasa setelah pemanggilan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Husein. Saya minta maaf kalau memang jadi perhatian banyak orang. Saya cuma mau ngejelasin detailnya ya, kenapa saya bisa berani speak up, kenapa saya bisa berani untuk mengundurkan diri gitu. Awalnya tuh waktu Latsar 2020, setelah kita menerima surat tugas dengan detail anggaran yang sudah dibiayakan oleh negara, tiba-tiba hamin seminggu kita disuruh bayar uang transport. Yang bikin jengkelnya tuh nggak ikut sama rombongan. Kalau saya kan naik motor dari Pangandaran ke Bandung. Ada juga kan orang yang nggak bisa ikut karena lagi hamil atau lagi sakit, itu juga disuruh bayar. Makanya bagi saya jengkel aja gitu. Tapi ya udahlah, saya bayar pada waktu itu. Terus di waktu lagi Latsar tiba-tiba ditagih lagi uang sebesar 350.000. Ya walaupun under sejuta lah, bagi beberapa orang mungkin bukan seberapa, tapi bagi kita nih agak berpengaruh gitu. Apalagi waktu itu tuh kita gaji selama 3 bulan belum dibayar. Benar-benar belum dibayar, lagi dirapel katanya. Oh ya udah gitu. Cuma kan jadi berat banget gitu. Sampai yang nagih tuh saya bilang, saya nggak ada uang banget. Saya kasih screenshot isi rekening saya, nggak ada. Di 500.000 aja nggak ada di rekening waktu itu. Jadi saya lapor aja di lapor.go.id. Saya kasih cantumannya, saya kasih screenshotan penagihannya, saya kasih bukti transfernya di situ dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang saya pikirkan bersama teman-teman saya. Nggak lama dari laporan saya kirim, tiba-tiba dicari siapa yang lapor. Karena banyak yang dituding, kasihan, saya nggak mau ngerugiin orang, saya ngaku aja bahwa itu saya ngelapor. Dari situ ditelepon untuk menghadap ke kantor BKPSDM Pangandaran di Jalan Parigi. Itu tuh wah, suasananya kayak gimana ya, HP disuruh ditaruh di depan, terus suasana nggak enak lah. Saya dikepung 12 orang, saya di tengah dilingkarin gitu. Terus ditanya-tanya kan, kenapa ngelapor? Saya bilang, ya karena saya keberatan, saya nggak bisa bayar uang yang saya nggak tahu ini uang untuk apa, urgensinya apa gitu. Terus mereka beralibi bahwa sebenarnya uangnya ada, cuman direfocusing untuk COVID. Tapi ini maaf ya, kan saya walaupun masih muda nih, saya kan maaf nih sekali, saya kan nggak goblok gitu. Saya gini-gini juga sarjana 1 saya teh, nggak bisa. Kalau uang negara tuh, kalau perpindahan dana tuh pasti ada suratnya. Saya mintalah surat perpindahan dananya, mana Bu, biar saya laporin untuk nurunin laporan sebelumnya. Masuk akal. Mereka bilang, beralasan lagi, katanya, nah sebenarnya uangnya nggak ada. Jadi karena kamu latsarnya waktu awal online, tiba-tiba offline, jadi dananya belum disiapkan dari awal lah. Jadi berbeda sama argumen sebelumnya. Saya nggak akan nyebut nama orangnya ya, karena sampai sekarang saya belum ada dikontak sama pihak Pangandaran. Setelah itu di sidang lah, ada 6 jam kali saya di kantor. Di sidang disuruh nurunin, diancam dipecat. Nah ini diancam dipecat juga lucu sih. Kamu katanya kalau laporan ini nggak diturunkan bisa dipecat karena bisa dianggap merusak nama baik instansi. Saya bilang dengan polosnya, karena saya waktu itu masih umur 24 atau 25 gitu. Saya bilang, ya udah Pak, saya minta surat pemecatannya hari ini juga, kata saya. Dari situ bingung aja, mereka jadi bukan ngancem ya, ngomong ke teman CPNS saya di satu sekolah, harusnya diawasin Husainnya gini. Jadi ngerugiin banyak orang, saya jadi nggak nyaman kan. Sekolah saya didatengin, dicari masalahnya ada apa, padahal baik-baik aja sekolah saya.
Jadi saya merasa dirugiin gitu, maksudnya dirugiin, diancamnya ke orang lain. Saya nggak bisa tuh, kalau ngancam ke saya nggak masalah, cuman kalau ngancam ke orang lain itu berat lah bagi saya. Dari situ dipanggil lagi minggu depannya lagi untuk nurunin laporan. Ya udahlah, saya capek karena banyak yang dirugiin. Saya nurunin laporan sampai bulan Maret 2022. Itu tuh ada kasus lagi di instansi itu. Katanya ada CPNS yang ngambil uang kas. Tapi kok proses persidangannya nggak kayak saya gitu. Saya di sidang kayak saya tuh koruptor gitu, kayak saya tuh pembunuh gitu. Segitunya lah pokoknya, saya nggak bisa nerangin secara detail ya. Tapi kok yang jelas-jelas ngambil uang kas ini nggak ada sidang kayak saya, nggak ada rame-rame kayak saya. Saya tuh dulu ya, waktu saya ngelaporin, saya tuh dibilang di grup kabupaten itu, kalau Husein nggak nurun laporan, SK satu kabupaten nggak akan turun. Semua nyerang saya, pasti itu. Semua nyerang saya. Karena mereka nggak tahu masalahnya, cuman taunya kalau Husein nggak nurun laporan, SK nggak akan turun. Semua nyerang saya. Saya pun jadi beban, akhirnya nurunin lah. Di bulan Maret itu karena ada orang yang ngambil kas itu, saya merasa sakit hati karena kok beda perlakuannya. Dari situ saya cabut ke Bandung. Sampai Bandung setahun saya nunggu surat pemecatan nggak keluar. Ya udah, saya memutuskan untuk mundurkan diri aja. Berat sih. Orang tua juga berat. Ibu saya nangis, saya juga bingung harus ngomong apa. Cuman ya mudah-mudahan ada rezeki lain gitu. Saya memohon banget ya untuk pemerintah Pangandaran, udahlah, orang-orang yang kayak gitu jangan dipakai terus gitu. Masa mau kayak gitu terus sih? Udah tahun 2023 ini teh. Masa saya harus nyembah-nyembah biar nggak ada lagi kejadian kayak gitu, biar nggak ada lagi orang-orang kayak gitu? Malu atau itu aja sih paling yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk atensi orang-orang di warganet. Hingga akhirnya Husein memilih untuk mengundurkan diri dan pulang kembali ke Bandung. Terkait hal ini, Kepala BKPSDM Kabupaten Pangandaran, Dhani Hamdani, menerangkan pihaknya pun sempat memanggil Husein ke kantornya. Ia menjelaskan Husein mengundurkan diri bukan karena ada pungli yang berkembang di media sosialnya. Dhani menjelaskan jika ada pungli yang terjadi karena memang dalam kesepakatan bersama DPA tidak ada anggaran transport untuk Latsar. Jadi diakuinya status pengunduran Husein masih dalam proses. Kemudian muncul lagi video reaksi dari akun @husein_ar yang mengomentari undangan Bupati Pangandaran dan pernyataan Kepala BKPSDM sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Husein. Maaf tentang kegaduhan yang saya buat. Saya hanya ingin meriak tentang undangan dari Bupati dan pernyataan dari Ketua BKPSDM Pangandaran. Sekali lagi saya minta maaf karena rumah saya tidak sebagus rumah bapak-bapak. Jadi pemandangannya mungkin kurang enak di mata. Seperti yang kita tahu, Bapak Bupati Pangandaran mengundang saya untuk ke Pangandaran, ke Setda pada hari Kamis. Dan saya juga akan datang sendiri tanpa ditemani siapapun. Jadi besar harapan saya untuk tidak adanya tekanan kepada saya. Saya juga sampai bercanda ke teman saya gitu ya. Mungkin karena ketakutan saya akan hal sebelumnya yang saya terima, saya sampai bercanda ke teman saya, kalau saya hari Kamis nggak pulang lagi ke Bandung, cari sampai ketemu kan. Tapi mudah-mudahan itu hanya bercandaan. Yang kedua, tentang pernyataan dari Ketua BKPSDM Pangandaran. Saya akan meriak sedikit pernyataan-pernyataan dari beliau. Headline-nya seperti ini. Husein Ali dari awal tidak ingin jadi PNS, cuma disuruh ibunya. Sekarang saya tanya kepada kalian, karena saya tahu banyak yang follow saya guru muda dan mahasiswa pendidikan. Saya tanya ke kalian, siapa mahasiswa pendidikan atau guru-guru yang tidak ingin bercita-cita atau ingin menjadi PNS? Siapa? Apakah pernyataan ini masuk akal atau tidak? Adapun pernyataan itu keluar dari mulut saya, mungkin karena posisi saya atau keadaan saya di Pangandaran saat itu, bukan sebelum itu. Yang kedua, dari awal APBD DPA-nya tidak dianggarkan untuk transportasi. Lalu pertanyaan dari saya, kenapa daerah lain bisa memberangkatkan CPNS-nya tanpa ada biaya transportasi? Yang kedua, pernyataannya, mereka sebagai CPNS mengatur biayanya sendiri. Berarti secara tidak langsung Bapak tahu ada pungutan itu kan? Bapak juga harusnya tahu ada perkataan bahwa ikut tidak ikut rombongan, berangkat sendiri atau bareng-bareng, sakit
atau hamil tetap harus bayar, berarti Bapak tahu. Terus kenapa Bapak diam? Yang ketiga tentang, karena yang satu tentang Bupati, saya meriak. Yang kedua tentang BKPSDM. Yang ketiga ini point of view saya aja. Kalau ditanya tentang kinerja saya di Pangandaran, saya rasa kerja saya semaksimal mungkin yang saya sudah lakukan. Mana ada guru yang didatangi muridnya untuk minta kuota ke saya pribadi ya. Saya waktu itu hanya punya uang 150.000, ada 2 murid datang ke saya. Dan saya ya udah kita bagi 3, 50. Saya pegang 50, kalian 50. Yang kedua, mana ada guru yang ngemis ke YouTuber nasional, ke influencer nasional untuk seragam muridnya, mana ada. Saya Pak, saya berhasil mendapatkan 1 juta rupiah dan saya kasih tanpa saya potong sedikit pun Pak. Saya kasih langsung ke murid saya dengan baju dan perangkat sekolah lainnya. Hanya itu yang saya sampaikan di video ini, semoga bisa menjadi pencerahan untuk yang lainnya. Hingga berita ini diturunkan, kasus pungli Latsar CPNS justru semakin viral. Dari mulai pemanggilan Husein, dari mulai dipanggilnya Husein oleh Bupati Pangandaran, kemudian Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, kemudian dari Kepala BKN hingga Komisi ASN. Tak hanya itu, Bupati Pangandaran akhirnya menonaktifkan Kepala BKPSDM Pangandaran. Dan PLAN, Lembaga Administrasi Negara, selaku instansi pembina kegiatan Latsar, langsung turun tangan dengan mengeluarkan surat edaran terkait larangan pungli kepada peserta Latsar. Nah, kebetulan sekali saya juga bekerja di BKPSDM sekaligus yang ngurusi Latsar. Saya ingin sharing-sharing mengenai pelaksanaan Latsar. Nah, ini dia rincian biaya selama mengikuti kegiatan Latsar. Ini saya bagi menjadi 3 bagian ya. Yaitu yang pertama biaya pelatihannya, kemudian yang kedua biaya transportasi dan akomodasi, kemudian yang ketiga biaya lain-lain. Nah, pada biaya pelatihan ini meliputi biaya untuk penginapan asrama, kemudian makan, honor pengajar, kemudian pulsa internet, kemudian pelatihan kit ya, meliputi tas, modul, seragam, topi, alat tulis, dan lain sebagainya. Nah, di sini menurut Perlan nomor 3 tahun 2021 disebutkan bahwa untuk kegiatan blended learning ini 5.260.000. Nah, di sini ini ditanggung oleh instansi pengirim ya. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pangandaran yang membiayainya. Kemudian ada biaya transport dan akomodasi. Nah, biaya ini diperlukan karena penyelenggaraan Latsar itu harus ada di lembaga diklat terakreditasi. Nah, jika pemerintah Kabupaten Pangandaran tidak memiliki lembaga diklat sendiri, maka kegiatan pelatihan dasar CPNS akan dikirim ke lembaga diklat yang terdekat, yaitu dalam hal ini saya ambil contoh di BPSDM Provinsi Jawa Barat yang ada di Kota Cimahi. Nah, di sini kegiatan biaya transportnya, jadi ada kegiatan klasikal ya selama 6 hari di akhir periode pelatihan. Nah, di 6 hari ini karena kegiatannya harus ke lembaga diklat tersebut, maka tentunya peserta harus mengeluarkan biaya transport. Entah itu nanti biaya transport dan akomodasinya itu ditanggung oleh instansi, entah itu ditanggung oleh peserta itu sendiri. Nah, besarannya ini tergantung ya teman-teman ya, dari faktor jarak dan jenis kendaraan yang dipakai. Ada instansi yang menganggarkan kegiatan perjalanan dari instansi asal ke lembaga diklatnya sekaligus mendapatkan juga uang saku. Ada yang sama sekali instansi yang tidak memberikan anggaran terkait transportasi dan akomodasi dari instansi asal ke lembaga diklatnya. Hal ini tentunya sesuai dengan kemampuan anggaran atau APBD masing-masing daerah. Kemudian yang ketiga adalah biaya lain-lain. Nah, ini biaya lain-lain ini meliputi kegiatan fotokopi ya,
Jadi selama kegiatan seminar, baik itu seminar rancangan aktualisasi dan seminar laporan aktualisasi, itu biasanya kita membutuhkan fotokopi untuk mentor, penguji, dan coach. Dan nanti biaya fotokopi ini juga untuk laporan aktualisasinya maupun rancangan aktualisasinya. Tentunya fotokopi ini sekaligus jilid ya. Kemudian peserta juga harus menyiapkan kertas, tinta, kemudian untuk membayar foto angkatan, jaket angkatan, dan lain sebagainya. Termasuk dalam hal ini kalau misalkan peserta selama kegiatan latsar klasikal ini dia laundry, itu juga ada biaya laundry. Nah, ini hampir sama ya, ketika kita mendapatkan beasiswa, itu juga yang ditanggung adalah biaya pendidikannya ya. Untuk kegiatan transport, akomodasi, dan biaya lain-lain, itu kan kita bayar sendiri kan. Baik itu alat tulis, kemudian fotokopi buku, kemudian transportasi, dan lain sebagainya. Tentunya biaya-biaya tersebut di luar beasiswa. Asumsinya seperti itu, teman-teman. Kemudian kita akan membahas tentang biaya transportasi yang dimintai harga. Nah, di sini jarak dari BKPSDM Pangandaran ya ke BPSDM Provinsi Jawa Barat. Ini kalau kita pakai Google Map, ini ditempuh dalam jarak 211 km dengan waktu tempuh 5 jam 22 menit. Nah, tentunya jarak tersebut lumayan jauh ya teman-teman ya. Nah, jika kita menyewa bus dengan iuran sebesar 150.000 per orang, maka saya pikir untuk biaya tersebut ini sangat murah sekali, teman-teman. Mungkin karena sudah kesepakatan bersama, semua peserta yang berangkat ini wajib menggunakan bus ya, dan wajib membayar sejumlah iuran yang sudah ditetapkan karena sudah menyewa satu bus ya. Kalau sudah menyewa satu bus kan hitungannya sudah dibagi sejumlah penumpang yang ada di bus tersebut. Nah, ini yang saya sayangkan ya. Jadi dari kegiatan tersebut inginnya dari BKPSDM ini memfasilitasi dengan mencarikan bus, kemudian biar iurannya lebih enak, ternyata menimbulkan masalah. Jadi masalahnya uang 150.000 itu dianggap sebagai pungli. Nah, jika tidak ada anggaran, menurut saya ini seharusnya BKPSDM ini tidak langsung campur tangan ya urusan transportasi peserta. Entah itu mau naik bus, naik kereta api, atau mau naik kendaraan pribadi, menurut saya lebih baik diselesaikan melalui kelompok angkatan latsar. Jadi dibentuk kelompok angkatan latsar beserta pengurusnya, biarkan pengurus kelompok latsar tersebut yang mengurusi transportasi. Entah itu biayanya mau iuran berapa, kita serahkan ke mereka. Jadi jangan sampai dari BKPSDM ini langsung memfasilitasi kegiatan tersebut. Biarkan itu pengurus kelompok latsar yang mengurusi biaya transportasinya. Nah, kemudian ini ada biaya lain-lain sejumlah Rp350.000. Nah, ini juga sama, seharusnya BKPSDM tidak ikut campur memfasilitasi segala bentuk iuran di luar biaya resmi pelatihan dasar CPNS. Jika biaya ini digunakan untuk membayar biaya fotokopi, kemudian jilid laporan aktualisasi, kemudian mungkin ada foto angkatan, kemudian mau membuat jaket angkatan untuk keperluan latsar, ini harusnya dikoordinir oleh pengurus kelompok latsar saja, sehingga tidak dikategorikan sebagai pungli. Masalahnya jika biaya ini digunakan untuk kelancaran pelaksanaan latsar, kemudian untuk pengangkatan PNS, maka ini bisa dikategorikan sebagai pungli, teman-teman. Karena bagaimanapun juga BKPSDM bekerja, ya mereka sudah digaji, teman-teman. Memang sudah kewajibannya untuk memfasilitasi kegiatan latsar sampai dengan pengangkatan sebagai PNS. Kemudian berikutnya masalah penanganan lapor.go.id dan tindakan intimidasi ya. Adanya laporan di lapor.go.id dari guru muda Husein ke BKPSDM Pangandaran ini menandakan bahwa di sana kurang berjalan ya sistem
whistleblowing atau layanan pengaduan di Kabupaten Pangandaran. Biasanya setahu saya kalau layanan pengaduan di masing-masing dinas dan instansi tersebut berjalan, maka pengaduan di level lapor.go.id ini jarang terjadi ya. Kemudian adanya dugaan intimidasi terhadap pelapor dengan cara menghubungi pelapor sebanyak 12 orang, mengelilingi ya, dan menginterogasi selama 6 jam. Nah, ini tentunya sangat tidak manusiawi ya, karena bagaimanapun juga pelapor itu sebenarnya tidak bersalah teman-teman, karena mereka melaporkan apa yang terjadi di lapangan. Kemudian ini adanya pernyataan Husein tidak lolos tes kejiwaan oleh Kepala BKPSDM. Nah, ini tentunya pernyataan yang sangat bodoh sekali ya oleh seorang Kepala BKPSDM yang notabene itu orang yang paling bertanggung jawab pada keseluruhan proses seleksi CPNS. Karena apa? Karena salah satu syarat diangkat menjadi CPNS adalah lulus tes kesehatan baik jasmani maupun rohani yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah. Jadi ini sangat kontra sekali dengan pernyataan Kepala BKPSDM yang menyatakan bahwa Husein ini mengalami gangguan jiwa. Kemudian masalah pengancaman SKCPNS tidak akan turun jika tidak menurunkan laporannya di lapor.go.id. Nah, ini juga salah satu bentuk tindakan intimidasi ya. Karena syarat CPNS diangkat menjadi PNS yaitu hanya lulus latsar dan lulus tes kesehatan saja, tidak ada embel-embel persyaratan yang lain. Jika ada persyaratan lain di luar syarat tersebut, maka itu salah satu bentuk pungli, dan jika ini dikaitkan dengan ancaman untuk menurunkan laporan di lapor.go.id, ini juga termasuk tindakan intimidasi. Nah, kemudian teman-teman juga perlu waspada ya jika ada oknum, baik oknum kepegawaian di dinas teman-teman maupun oknum di BKPSDM yang memintai sejumlah uang untuk kelancaran pengangkatan menjadi PNS. Silakan teman-teman juga bisa melaporkan ya, baik melaporkan ke layanan pengaduan di instansi teman-teman masing-masing. Jika laporan tersebut tidak ditindaklanjuti, maka teman-teman juga bisa melaporkannya tersebut ke lapor.go.id. Mumpung ini masih hangat sekali ya, jadi masih viral kegiatan pungli di pemerintahan, teman-teman juga bisa nimbrung di situ sehingga tidak ada pungli di pemerintahan ini. Kemudian dari LAN, Lembaga Administrasi Negara, selaku instansi pembina pelaksanaan kegiatan pelatihan dasar CPNS, dia membuat surat edaran ya, surat edaran nomor 5 garing K1 garing HKM.02.3 garing 2023 tentang larangan pembebanan biaya pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil kepada peserta. Nah, ini saya bacakan larangannya aja ya. Jadi dari surat edaran tersebut, ini isinya berdasarkan pasal 39 ayat 1 Perlan Latsar CPNS diatur secara rigid bahwa pembiayaan program pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil dibebankan pada anggaran instansi pemerintah asal peserta. Jadi ini perlu dicamkan ya, bahwa PLAN ini sudah menugaskan kepada instansi pemerintah asal peserta ini untuk membayar biaya pelatihan latsar kepada LAN. Jadi bukan peserta yang membayar. Kemudian bab 2 huruf C angka 5 huruf B Keplan Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNS dinyatakan bahwa pengelolaan biaya pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil dilaksanakan mengacu pada mekanisme pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian pada huruf B, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf A, dilarang keras untuk membebankan kepada peserta sesuai jenis biaya yang terkait dengan program Latsar CPNS, baik pada tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, maupun pasca Latsar CPNS.
Pada poin C, pembebanan biaya Latsar CPNS kepada peserta jelas merupakan bentuk pungutan liar dan tindakan melawan hukum. Pada poin D, apabila terbukti ditemukan adanya pungutan liar sebagaimana dimaksud pada huruf C, LAN akan memberikan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini dia teman-teman, salah satu gerak cepat dari LAN selaku instansi pembina kegiatan Latsar CPNS. Dia langsung turun tangan ya dengan menerbitkan surat edaran terkait larangan pungli kepada peserta Latsar. Kemudian dari kasus tersebut kita sebagai pelayan masyarakat ya tentunya banyak sekali pelajaran yang bisa kita peroleh. Antara lain yaitu yang pertama, kita wajib untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan teman-teman, apalagi jika mengenai biaya. Kemudian segala jenis pungutan harus ada dasar hukumnya, bukan hanya hasil kesepakatan. Untuk menghindari gratifikasi maupun pungli dalam pelaksanaan Latsar, ini lebih baik dibuat kelompok-kelompok angkatan Latsar dan pengurusnya. Segala bentuk permasalahan cukup dikomunikasikan dengan pengurus kelompoknya saja. Jadi kalau misalkan tadi tidak ada anggaran untuk transportasi, tidak ada anggaran untuk uang saku, akomodasi, dan lain sebagainya, ya ini disampaikan aja ke pengurus kelompoknya, biar mereka nanti yang berusaha sendiri, baik itu nanti mau iuran maupun nanti mau menggunakan kendaraan sendiri, ya kita serahkan kepada pengurus kelompok tersebut. Jadi dari BKPSDM ini tidak perlu untuk memfasilitasi kegiatan tersebut yang tidak ada biayanya. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengikuti Latsar dan sekarang sudah menjadi PNS, silakan teman-teman cerita apakah selama teman-teman mengikuti kegiatan Latsar, adakah pungli di instansi kalian? Silakan bisa sampaikan di kolom komentar ya. Saya tunggu pengalamannya. Oke, saya Basuki Rahmat. Salam Prakom Indonesia.